Antar saudara memang harusnya seperti itu. Ucapan Lindong barusan cukup membuat Xiaode terharu karena di sepanjang hidupnya tidak pernah ada orang yang menghargainya sebaik Lindong. Anggap saja rintangan pertama telah berhasil mereka lalui. Lindong kemudian menatap tajam ke arah reruntuhan sekte kuno dan merasa lega karena akhirnya mereka telah sampai sejauh ini. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas untuk mendekati reruntuhan sekte kuno tersebut. Melalui simbol roh vitalnya, Lindong sangat yakin kalau simbol spiritual leluhur yang selama ini mereka cari berada di tempat ini. Memasuki wilayah sekte kuno lebih dalam, mereka melihat orang-orang berkumpul yang sepertinya telah menemukan salah satu harta roh. Ternyata orang-orang ini berasal dari sekte boneka tersembunyi. Kelompok yang dipimpin oleh kakek Chow ini telah berhasil menemukan boneka simbol tingkat tinggi dan saat ini sedang mencoba untuk menyempurnakannya. Lindong yang cukup tertarik berniat untuk merebutnya. Hanya dalam sekejap, satu persatu anggota mereka berhasil Lindong lumpuhkan hingga cuma tersisa kakek Chow seorang diri. Lindong pun kemudian menampakkan diri. Kakek Chow langsung bisa mengenalinya karena Lindong ini memang sudah cukup terkenal akibat ulahnya yang sudah berani membunuh putra dari ketua sekte mereka. Lindong lalu menyuruh kakek Chow agar segera menyingkir dan ambil kembali energi mental yang dimasukkan ke dalam boneka simbol jika kakek Chow masih sayang nyawa. Kakek Chow bersikeras untuk menolaknya sehingga Lindong mulai menggunakan cara kasar. Namun hanya tinggal sedikit lagi boneka simbol tersebut selesai ia sempurnakan dan setelah itu kakek Chow akan berhasil menjadi pemilik seutuhnya. Untung saja berkat si Oyen yang dengan cepat menghentikannya sehingga proses penyempurnaan kakek Chow menjadi terganggu. Merasa takut dengan ancaman Lindong, kakek Chow pun akhirnya menurun untuk mengambil kembali jejak energi mentalnya pada boneka simbol tersebut. Setelah itu Lindong lah yang memasukkan energi mental miliknya sehingga kini ia sudah resmi menjadi pemiliknya. Kakek Chow memperingatkan Lindong bahwa meski Lindong berhasil mendapatkan harta roh tersebut, para anggota sekte tersembunyi yang lain pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu terdengar suara beberapa langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Kakek Chow terlihat senang karena ia yakin pasti itu adalah bala bantuan dari orang-orangnya. Ia mengatakan masih belum terlambat jika Lindong ingin meminta maaf dan mengembalikan boneka simbol yang tadi. Namun tentu saja Lindong menolak dan lebih memilih untuk segera melarikan diri dengan membawa kakek Chow yang mungkin nanti bisa ia jadikan sebagai sandera. Orang-orang tersebut ternyata adalah para anggota sekte iblis agung yang dipimpin oleh Mu Xianxian. Melihat jejak para anggota sekte boneka tersembunyi, Mu Xianxian menduga kalau boneka simbol telah diambil. Tidak lama setelah waktu berlalu, datang juga kelompok sekte boneka tersembunyi yang dipimpin oleh Teng Lei. Ia langsung menuduh kalau Mu Xianxian lah yang sudah membantai para anggota sektenya di tempat ini dan telah mengambil boneka simbol yang ia incar. Mu Xianxian mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa karena ia sendiri juga baru saja tiba di tempat ini. Namun Teng Lei sama sekali tidak mempercayainya. Ia tetap memaksa Mu Xianxian agar menyerahkan